Saya lanjutkan kuliah penentuan struktur secara spektroskopi. Minggu ini kita akan mempelajari mengenai instrumen NMR. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang secara sekilas mengenai teori instrumen NMR. Berikutnya kita sekilas balik melihat sejarah dari NMR itu sendiri hingga bisa seperti sekarang ini. Kita mulai dari berkembangnya konsep elektron spin dan momen magnet elektron. Ini sudah dimulai sejak tahun 1920-an dan yang cukup terkenal saat itu adalah eksperimen Stern-Gerlach eksperimen. Jadi berkas partikel yang dilewatkan melalui medan magnet non homogen, kemudian diamati defleksi dari partikel tersebut. Kemudian dengan menggunakan aparatus yang sama, itu Stern-Gerlach, adalah peneliti yang bernama Otto Stern. Otto Stern ini tidak hanya mencoba dengan medan magnet non homogen, tapi juga magnet yang homogen, tapi menggunakan molekul hidrogen. Kemudian Isidor Rabi dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa dengan mengubah-ubah medan magnet, mereka dapat memaksa momentum magnet dari satu keadaan ke keadaan lain. Energi yang diserap oleh molekul kemudian didefinisikan dalam frekuensi, dan absorpsi ini menyebabkan defleksi yang terukur dari berkas partikel. Observasi ini menyebabkan Isaac Rabi menerima Nobel Prize pada tahun 1944, sementara Otto Stern menerima Nobel Prize di bidang fisika tahun 1943. Dalam dekade ini Bloch, jadi yang di bawah ini Bloch, Felix Bloch, menggunakan pendekatan bahwa magnetisasi inti dengan adanya energi RF atau radiofrekuensi dapat menyebabkan inti berotasi menjauhi posisi equilibriumnya. Jadi pada gambar ini, gambar A, posisi equilibrium di mana posisinya adalah paralel dengan arah medan magnet yang diberikan. Kemudian pada gambar B, dengan diberikan energi radiofrekuensi menyebabkan terjadinya putaran presesi. Dan presesi ini tentu saja berada pada frekuensi tertentu. Bloch menyatakan bahwa presesi ini dapat menginduksi sinyal elektrik pada receiver coil yang ditempatkan sedemikian rupa di frekuensi yang sama dengan range RF yang diberikan. Bloch, Hansen, Packard, jadi bertiga, mencoba eksperimen ini menggunakan air. Sedangkan Purcell, Torrey, dan Pound mengukur absorb dari energi RF oleh momen magnet proton, tapi yang digunakan adalah sampel parafin. Jadi sebenarnya ini pekerjaannya sama, tapi beda sampel. Yang menarik adalah kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali sampai paper keduanya terbit. Di tahun 1952, karena pentingnya penemuan ini, maka mereka dianugerahi penerima Nobel Prize bidang fisika kepada Bloch perwakilan dari Stanford dan juga Purcell ini dari Harvard. Nah, gambar ini adalah probe yang dikembangkan oleh Bloch. Jadi dan yang kanan ini adalah sampel yang ditempatkan dalam celah magnet atau magnet gap. Di situ ada sampel ya. Nah, Russell varian ini mencoba meluncurkan komersial NMR saat itu dengan basis menggunakan elektromagnet homogen. Jadi konsepnya di zaman itu para peneliti bisa membeli basic equipment dan memodifikasi sendiri, tapi tidak perlu merangkai magnet dan amplifier dari awal. Nah, di era ini juga dikenalkan istilah geseran kimia atau chemical shift, yaitu pergeseran frekuensi resonansi. Pada awalnya fisikawan itu menganggap hasil output dari pengukuran NMR ini aneh gitu. Jadi dia bilang ini seperti penurunan keakuratan hasil pengukuran. Namun ternyata inilah yang kemudian menjadi inti dari NMR untuk dapat diaplikasikan di bidang kimia. Di tahun 1951, demonstrasi terhadap etanol, ini adalah spektrum NMR yang pertama, itu etanol, menunjukkan bahwa adanya pergeseran frekuensi atau geseran kimia antara gugus hidroksi, kemudian metilen dan metil, yang kemudian saintis berpikir bahwa NMR dapat diaplikasikan sebagai metode analitik. Nah, standar prosedur saat itu untuk mengobservasi
garis resonansi dari NMR adalah dengan mengubah-ubah frekuensi atau kekuatan medan magnet. Jadi ketika resonansi terjadi, maka akan menunjukkan defleksi dalam bentuk osilasi yang kemudian direkam. Nah, ini adalah istilahnya continuous wave. Kelemahan metode ini tentu saja lama dan juga sangat menguji ketahanan dari kestabilan magnet. Kemudian tahun 1950-an komersial NMR mulai muncul seperti varian A60 yaitu 40 MHz dari merek Varian. NMR ini dijual tentu saja dengan berbagai macam optimasi, jadi seperti scanning proton hanya 5-10 menit. Tetapi tetap saja ini terbilang lama, bahkan untuk para eksperimental spesialis menyebutkan bahwa mengukur spektrum NMR ini adalah pekerjaan yang membosankan dan sangat menghabiskan waktu. Akan tetapi data yang dihasilkan sangat menarik, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Bahkan Varian itu mempublikasikan semacam iklan berupa artikel yang berjudul NMR at Work di Journal of the American Chemical Society itu setiap bulan, yang isinya adalah demonstrasi hasil aplikasi dari spektroskopi NMR. Dan saat itu para organik chemist selalu menantikan artikel tersebut. Dan juga saat itu perusahaan yang terjun dalam bidang komersial adalah JEOL, Japan Electron Optic Laboratory, dari Jepang, masih dengan NMR continuous wave. Dia punya 3 seri, ada 4, 12, dan 34 MHz pada tahun 1956. Dan seri yang dia luncurkan yang pertama kali adalah seri JNM1. JNM1 ini JEOL awalnya berdiri dengan fokusnya adalah mikroskop elektron. Jadi dia sudah mulai start sejak tahun 1939 sebelum dia merambah ke NMR.